Halo teman-teman dari saham semua, kembali lagi dengan video daily content dari saham tanggal 20 Januari 2021. Hari ini untuk penyemangat mungkin buat teman-teman yang sudah punya Antam atau hari ini masuk Antam, selamat. Kita lihat besok seperti apa, cuma gue pribadi belum tertarik untuk masuk. Sekarang sebelum kita masuk ke video, gue akan bacakan dulu disclaimer dari Diary Saham. Gue bukan seorang profesional, gue membuat Diary Saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar, gue jadikan Diary Saham sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan sharing sama teman-teman semua. Diary Saham bukan tempat rekomendasi saham, cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan akan tetap terus mencari ilmu baru untuk improve myself. Untuk teman-teman semua jangan lupa bikin analisa sendiri dan jangan ikutin gue. Trade at your own risk. Happy trading. Oke, kita mulai seperti biasa masuk ke spreadsheet dulu kali ya. Ya nggak usah di ini, udah seperti biasa, emang seperti itu. Oke, minggu ini akhirnya gue punya sudah melakukan 2 trade. Bisa dilihat sendiri dua-duanya merah darah. Kalau dibilang kenapa? Oke, ntar gue jelasin satu-satu. Cuma sebenarnya minggu ini gue nggak banyak trade karena dari minggu lalu itu gue masih punya bull yang belum gue jual juga. Cuma hari ini yang gue lepas adalah ASA. Yang setelah gue lepas, kalau kita lihat ke chartnya ASA, setelah gue lepas di 790, which is di sini, dia terbang ke atas. Dan sini sudah terjadi, sudah biasa lah ya dalam dunia trading. Ketika lo beli harganya turun, ketika lo jual harganya naik, mungkin itu udah ya hukum alam mungkin, nggak tahu. Memang kitanya aja yang salah mungkin ya. Gue juga misteri sih, nggak tahu sih. Mungkin gue rasa sih gue aja yang salah dan kurang sabar. Cuma ada alasan kenapa gue melepas ASA daripada gue melepas bull. Padahal kalau lihat mungkin ASA lebih berpotensi daripada bull. Cuma yang gue lepas ASA simple ini sih alasannya, karena tanggal 20 ini my opinion ya, ini pendapat gue dan ini tindakan gue, nggak usah diikutin, dan mungkin kalau nonton ini juga udah telat sih, udah lewat juga. Jadi tanggal 20 Januari itu pelantikan presiden di Amerika dan ada rumor-rumor akan terjadi riot segala macam. Jadi gue juga punya keluarga yang ada di US dan teman-teman yang dari US yang tinggal di Indo udah mulai warning gue, just like kayak hati-hati mau ada pelantikan, just jaga-jaga aja lah, gitulah bahasa Indonesianya. Terus jadi gue mikir dan yaudah gue amankan dulu setengah portofolio gue. Gue cuma punya 2 emiten dalam satu waktu di portofolio gue. Gue amankan dulu setengah portofolio gue. Ya udah akhirnya gue memutuskan ngelepas ASA atau ngejual ASA karena saat itu logika yang paling dasar buat gue adalah walaupun belum stop loss gue di 765, gue lupa, 780 malah, sorry. 780 adalah karena ASA yang paling dekat sama harga gue beli. Maksudnya ketika misalnya gue ternyata jual bull hari ini, misalnya di harga tadi tuh sekitar mungkin sekitar 420 kali ya. Oh, 420 nggak tuh? Mungkin minusnya akan 2,86. Cuma kalau gue jual si ini 2,5, sebenarnya nggak terlalu beda jauh banget sih. Gue cuma kayak ya udahlah ASA yang lebih dekat daripada pada bull, jadi lah ASA dulu ngelepas, ternyata malah ASA-nya nggak bisa naik. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, namanya juga hidup. Jadi gitu, untuk bull gue masih bertahan. Mungkin Rio Febrian boleh abis ini nyanyiin buat gue Aku Bertahan. Itu lagu Rio Febrian gak sih? Kayaknya iya. Gue nanya orang di sekitar gue. Terus udah gitu, kalau dilihat hari ini gue juga ada merah satu lagi, yaitu KKGI. Sebenarnya KKGI ini gue ada gue ceritain dulu kenapa gue KKGI masuk, karena ada nyambungnya juga sama yang gue jaga-jaga uang gue setengah di Porto itu. Jadi gue udah bertekad, gue udah punya keputusan bahwa hari ini gue nggak akan beli emiten dan gue hold, karena gue nggak tahu besok di US apa yang akan terjadi dan apakah itu akan mempengaruhi market kita atau enggak. Hal-hal kayak gitu gue nggak tahu, jadi kayak yaudah gue nggak mau belanja dulu hari ini, nggak mau jajan dulu, besok aja baru gue jajan lagi. KKGI ini sifatnya gue memang sengaja nyopet.
Jadi gue beli KKG ini di 400 karena gue lihat itu adalah resistance dia yang tadinya sudah ditembus sama dia. Dia tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hari ini itu dia udah sempet berapa tuh? 18% highest-nya. Jadi gue kayak dia udah sempat ke atas terus dia turun lagi, gue bilang ini mantul nih, yaudah gue ambil 400, ambil 34% aja, cabut hari itu juga karena gue 4% kan, lihat sendiri, karena gue nggak mau hold sampai besok. Terus ternyata setelah gue beli, apa yang terjadi, harga turun, ya sudah lah ya. Terus stop loss gue di 390, ya sudah saya lepas di 390. Kenapa juga sebenarnya gue iseng aja sih, ini nggak boleh dituris sebenarnya. Gue isengnya karena gue tahu porto gue di bulan ini masih profit, jadi kayak ya udahlah coba aja. Ternyata gagal, ya nggak boleh ditiru sih yang kayak gini-gini, gue nggak boleh lakuin lagi sih yang iseng-iseng begini. Terus kalau hari ini gue ada 3 sih sebenarnya, atau 4 ya emiten yang gue pantau, cuma yang beneran gue pantau banget itu sebenarnya ITIC. Nah si ITIC ini gue tungguin dia ke bawah lagi sebenarnya. Si ITIC ini gue tungguin dia ke 635, cuman ternyata hari ini berapa lowsnya 645, ternyata nggak nyampe. Jadi kayak ya udah mungkin besok atau entah gimana, sabar aja dulu. Pokoknya kalau gue sih ngeliat ke ITIC, gue tunggu antara dia turun lagi ke bawah atau bener-bener langsung ke atas. Pilihannya antara itu kalau ITIC. Sedangkan si SAME ini sejujurnya gue lebih ke bukannya nggak mau beli, gue ngincer di 388, tapi karena di RDN gue udah nggak ada duit, karena duitnya masih di ASA sama si Bull. Jadi kayak ya udah nggak mau nyopet juga, dan gue udah punya rencana itu juga. Ya udah, by the way gue tetap bikin watchlist, bukan buat yang kayak beli beneran. Jadi gue emang bikin tiap hari pasti harus bikin watchlist, walaupun gue tahu hari itu gue nggak akan trading. Kenapa? Just in case aja, dan untuk selalu membiasakan diri gue lah ya bahasanya, untuk selalu membuat watchlist dan memantau apa yang terjadi dengan watchlist gue. Apakah proyeksi gue benar ataukah salah, lebih ke kayak gitu sih intinya. Tiga-tiganya sih ya ITIC enggak sih, SAME sih ya boleh lah, sama KKGI kalau nyopet mungkin berhasil, cuma kalau secara day-nya nggak berhasil lah ya bisa dibilang. Cuma ya udah. Sama apa ya, hari ini sih sebenarnya gitu sih. Gue bukannya parno. Mungkin buat lo itu parno, gue hari ini nggak mau trading. Tapi menurut gue yang hari ini gue lakukan adalah nggak masalah gue kehilangan 1 hari trading. Cuma yang penting sudah kayak nyaman gue dengan keputusan itu gitu loh. Mungkin gue liat teman-teman gue masih pada banyak yang trading segala macam, gue sih nggak masalah karena mungkin mereka nggak se-concern gue. Kalau gue mungkin agak lebih concern. Cuma ya udah, katanya juga hari ini sebenarnya asing banyak yang masuk ke Indo. Cuma we never know lah, sampai hari itu atau saat itu juga terjadi. Terus nggak ada lagi sih hari ini sebenarnya, agak slow buat gue karena bener-bener gue sudah menekatkan diri untuk nggak trading, untuk nggak beli dan hold. Jadi itu aja sih untuk hari ini. Buat teman-teman semua, gue mau mengingatkan sekali lagi bahwa Diary Saham ini bukan tempat rekomendasi saham. Gue tidak merekomendasikan, atau bukan rekomendasikan sih, gue tidak mempom-pom atau menganjurkan teman-teman tuh membeli saham yang gue omongin, kecuali teman-teman setelah gue omongin terus bikin analisa sendiri, bikin trading plan sendiri. Nah itu boleh. Yang gue coba melalui channel Diary Saham adalah untuk menciptakan trader-trader yang mandiri dan gak gampang kepom-pom. Makanya juga kenapa kalau gue di sini gue nggak pernah nunjukin berapa rupiahnya gue ada di RDN segala macam, karena buat gue percentage itu lebih penting. Balik lagi, gue udah pernah ngomong sebelumnya, kalau misalnya modal atau capital gue itu 10 juta, 100 juta sampai 1 miliar, dan tiap bulan gue let's say hopefully bisa konsisten 10, 15, 20% per bulan, I don't know. Kalau misalnya lo naikin amount lo, ya udah, lo akan fokus ke persennya bukan ke nominalnya. Dan gue juga melatih diri gue ketika misalnya, amin, kalau gue misalnya trading dengan 1 miliar misalnya, amin. Terus misalnya hilang 4%, kalau lo lihat secara nominal tuh kayak wow, gede banget ya. Cuma mungkin
kalau ngeliatnya percentage, sorry 4% bukan dari 1 miliar ya, dari bagi tiganya. Jadi gue melatih diri gue untuk nggak ngelihat nominalnya ketika gue punya uang lebih atau lebih banyak. Ketika gue minus, gue tidak melihat berapa puluh juta yang gue loss, tapi gue melihat tetap berapa persen yang gue loss. Begitu juga kalau gue profit. Seperti itu untuk hari ini dari saham. Sekiranya teman-teman ada yang bercerita tentang hari ini atau sharing apa aja yang di watchlist hari ini, silakan di bawah ditulis di komen. Dari saham, signing out. Bye-bye.